Lagi ngapain lu? Son, sini main yuk. Rumah lu? Amin. Bukan Son, rumah contoh. Oh, lu mau ngontenin berarti dong? Yoi. Oke, let's go. Gue spill dari depan ya. Siap. Yuk. Nah, Sobat Online, balik lagi nih ke channel YouTube Sugi. Sugi kali ini berkesempatan untuk mereview salah satu unit rumah contoh yang berlokasi di Jakarta Garden City. Tepatnya di klaster Mahakam. Untuk unit yang mau Sugi review adalah tipe The Topaz. Nah, kalau yang sebelumnya di episode 26-nya, nanti Sobat Online bisa lihat yang tipe The Sapphire-nya ya. Untuk tipe The Topaz ini, kita bisa lihat dari fasadnya dulu ya. Fasad depan rumahnya ini menggambarkan ciri khas modern minimalis dengan sentuhan kontemporer, Sobat Online. Kita bisa lihat dari atapnya yang bentuknya asimetris, itu ciri khas dari modern ya. Terus juga garis-garis tegas vertikal yang besar, terus juga serta juga bukan jendelanya nih Sobat Online nih, yang cukup besar juga, sehingga masih mendapatkan pencahayaan secara alami juga. Serta juga perpaduan warnanya yang netral nih dan natural. Jadi dia warnanya menggunakan warna hitam, putih dengan sentuhan wall panel yang menggunakan aksen kayu ya. Jadi lebih berkesan hangat Sobat Online. Dan juga pada area balkonnya nih Sobat Online nih. Ini kan railingnya menggunakan tempered glass ya. Jadi lebih berkesan clean serta juga menggambarkan ciri khas modernnya. Yuk sekarang Sugi lihat, kasih unjuk ya maksudnya ya ke dalam rumahnya. Untuk tipe The Topaz ini, ukuran rumahnya 7 kali 15 dengan luas tanah 105 meter persegi dan luas bangunan 156 meter persegi. Nah, rumahnya ini udah memiliki carport yang muat untuk 2 mobil nih Sobat Online nih. Serta juga pembelian rumah ini udah dapat free kanopi nih. Asik kan? Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi beli kanopi lagi. Kan lumayan menghemat, bener gak Sobat Online? Nih, di area samping kiri Sugi ini masih ada tanah ya, space ya, untuk kita manfaatin untuk mini gardennya ya Sobat Online nih. Nah ini kita bisa taruh untuk kotak surat nih. Ngaco lu bro, tempat sampah itu. Oh iya, tempat sampah maksudnya gitu. Terus juga kita masih bisa kasih tanaman nih, tanaman pohon-pohon kayak gini juga cakep nih. Pohon kelapa sawit nih Son. Buset, kurang gede. Bukan ya? Ya pokoknya gitu ya Sobat Online ya. Mau kasih pohon apalah, yang pokoknya intinya yang bisa menambah kecantikan dari rumah ini. Terus juga nih, pada rumah contoh nih cakep banget loh. Ini dibikin mini teras nih di area mini gardennya nih. Dikasih bangku 2 begini, bangku santai ya kan. Terus sudah ada table coffee-nya. Jadi buat pagi hari atau sore hari nih Sobat Online bisa manfaatin nih. Bener gak? Jadi bisa santai-santai, ngopi-ngopi di sini. Untuk terima tamu juga bisa. Terus juga masih bisa untuk ruang ngasep-ngasep tuh Sobat Online. Nah, terus sebelum kita mau ke terasnya ini kita bisa manfaatin ya untuk area tempat taruh-taruh rak sepatu nih. Asik loh Sobat Online. Oh iya Sobat Online, untuk pembelian rumah ini juga sudah dapat smart door lock loh. Ikutin terus ya, Sugi mau kasih unjuk ke dalam rumahnya. Yuk. Nah, Sobat Online, sekarang Sugi udah masuk ke area main room dari rumah ini. Wah, kalau lihat dari begitu masuk, di rumah contohnya kesannya kayak rumah villa di Bali loh, Son. Betul. Cakep banget loh. Nih, itu aksen-aksen temboknya ya, wall panelnya dibikin kayak begini nih. Terus juga nih area ruang tamunya, ini kita tinggal tambahin sofa 2 seater gede ya kan, panjang, agak panjang, terus ada kursi bulat gini, terus mejanya sofa bulat maksudnya ya, mejanya meja bundar begini nih. Ini sih keren tuh, coba Sun
Ini juga temboknya dibikin aksen gini tuh. Tuh kan dikit nuansanya kayak nuansa di Bali ya, Son ya. Betul. Kayu-kayu kayak gini tuh. Ih, cakep loh. Nah, ini sobat online nih. Ini kalau misalkan seandainya kita mau tambahin cermin nih di sini nih. Ini jadi lebih berkesan lega lagi loh sobat online. Atau juga kalau ini kan cuma dikasih ornamen doang ya. Ini kita masih bisa tambahin TV nih. TV 43, 50 juga masih oke. Masih cukup nyaman sih sobat online sih untuk jaraknya kita gunakan nonton dari area TV-nya ke ruang tamunya ya. Oke. Nah, nih sobat online. Di lantai 1 terdapat satu kamar tidur nih sobat online nih. Kamar tidurnya ini bisa kita gunakan sebagai kamar tidur orang tua atau kamar tidur tamu ya. Dan juga sudah ada bukaan jendela yang cukup besar nih sobat online nih. Ya kan, jadi secara pencahayaan dan secara sirkulasi udara juga masih alami. Ini ukurannya kurang lebih sekitar 2,5 kali 2,5 sobat online. Terus juga ranjangnya kita bisa kasih ranjang single bed ukuran 120 ya kan. Tinggal ketambahin meja di sini atau nakas kanan kiri juga. Kiri aja sih kayaknya sih, karena di situ ntar bisa dibikin untuk lemari ya sobat online ya. Ini lemari kayak gini nih. Jadi kesannya tuh senada banget loh sama desain rumahnya ya kan. Terus kasih lampu-lampu begini nih, terus wall panel begini. Cakep loh. Nah, ini juga kita masih bisa manfaatin sebagai meja rias juga nih sobat online nih. Udah dikasih dibikin floating table ya maksudnya ya, floating table, terus bangku bulat, sofa bulat nih, cermin begini. Cakep loh. Yuk, sekarang Sugi mau kasih lihat lagi. Ini adalah area dapurnya nih sobat online nih. Area dapurnya ini didesain seperti ini ya, kitchen setnya ya. Jadi asik loh. Tapi kalau ini untuk inspirasi sobat online aja ya, karena nanti sobat online dapatnya ya nggak full set seperti ini, cuman tabletopnya aja ya kan. No, dibikin kayak begini, desainnya semuanya serba kayu Son. Bener-bener jadi kayak nuansanya tuh alami banget ya Son ya. Yes, Enak banget loh. Terus juga dibikin ada nih kulkas. Ini dibikin untuk microwave sama dispenser. Ini udah oke banget. Nah, terus di lantai 1 sudah ada kamar mandi sharing ini. Otomatis loh, gue udah nggak kaget nih. Nanti sobat online dapatnya nggak ada otomatisnya ya, jadi klosetnya kloset biasa. Nah, untuk area kloset dan area showernya sudah ada pembatasnya nih sobat online nih. Jadi tinggal kita tambahin glass screen kayak begini ya, atau screen tirai ya kan. Jadi sehingga waktu pas digunakan yang area basahnya pada area showernya aja sobat online. Nah, terus ini area ruang makan keluarga ini sobat online nih. Tuh, ini area ruang makan keluarganya, dikasih lampu hias begini ya kan. Terus bisa muat 4 seater nih, Son. Makan kan lu? Waduh, konten bro, konten. Konten ya, lupa. Yuk lanjut kontennya ya. Nah, yang spesial adalah di area belakang rumahnya di backyardnya nih, sobat online. No, kalau di rumah contoh, ini kan dibikin kolam hias ya, sobat online ya. Nanti kalau sobat online dapat nanti kayak tanah aja sih, tanah merah aja sih. Enak tuh Son, dibikin kayak begini. Aduh, rumah kalau punya kolam hias kayak gini, adem bener ya kesannya ya. Iya. Lu kalau lu sih bikin apa Son? Oh, gue piara lele bro. Kolam lele? Iya. Ngaco lu. Kan enak, tinggal diserok, bawa ke dapur, masak, makan deh. Oh iya. Kadang lu mikirnya bener juga lu, sekali lu. Ya kalau ini sih kita bisa manfaatin ya. Bikin kolam ikan, tapi jangan kolam lele juga, sobat online. Ikan hias lah, minimal ikan kolam koi ke, ya kan. Udah rumah-rumah kayak begini kan udah cakep. Atau nih, misalkan nih sobat online nih, mau piara anabul, ini kita masih bisa manfaatin nih, bikin kasih rumput-rumput sintetis, ya kan. Udah cakep deh. Nah, di area belakangnya ini sudah terdapat satu kamar tidur untuk ART, sama kamar mandi ART-nya ya sobat online ya. Oke, sekarang ini sebelum kita naik ke area lantai 2-nya,
Ini masih ada space nih sobat online nih. Ini kalau di rumah contoh sih ini dimanfaatin untuk kayak area untuk ruang baca ya, area baca lah istilahnya lah. Tapi kalau misalnya sobat online mau dibikin tempat area penyimpanan juga masih oke sih menurut Sugi sih. Yuk ikutin terus ya, kita lihat ke lantai 2-nya. Nah, sobat online, saat ini Sugi berada di area lantai 2-nya. Sekarang kita lihat ya. Di lantai 2-nya ini ada satu ruangan yang kita bisa gunakan sebagai kamar tidur anak nih sobat online nih. Kamar tidur anaknya ini ukurannya kurang lebih sekitar 3x3 ya. Kalau dilihat dari desainnya ini sih ya kamar tidur untuk anak perempuan ya. Tinggal dikasih ranjang ukuran 120, ranjang single ya gak? Terus dikasih meja nih kanan kiri juga oke. Atau juga nih misalkan nih mau dibikin kamar tidur sharing anak nih, bisa juga nih. Jadi tinggal dimentokin nih ranjangnya ke sini dibikin susun 2. Ya kan? Udah oke juga tuh. Terus dikasih lampu-lampu hias begini, dikasih wallpaper gini, ih cakep loh. Cakep loh Son, ya. Yoi. Desainnya kalem banget. Terus ini meja ya. Ini mejanya bisa buat dibikin meja belajar. Terus juga udah ada bukaan jendela, jadi masih dapat pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup alami nih. Nah, ini desain apa? Lemarinya gue suka nih Son. Yoi. Cakep tuh Son. Minimalis banget ya. Iya. Minimalis kesannya modern. Multiguna lagi. Iya. Terus ini udah ada apa untuk cerminnya nih. Meja rias. Yuk, sekarang kita lihat ke area ruang keluarganya nih. Wih. Area ruang keluarganya sih, kalau gue bilang sih ini nyaman banget Son. Iya, luas. Ini jadi kesannya jadi di lantai 2 kayak lebih modern ya Son ya. Iya. Ya kan kalau tadi kan vibes-nya kan di bawah tuh kesannya tuh begitu masuk tuh kayak villa di Bali gitu loh. Begitu naik ke lantai 2 tuh vibes-nya beda lagi loh sobat online loh. Ini yang orang desainnya sih keren sih menurut Sugi sih. Desain bener-bener cakep sih. Ini tinggal kasih sofa 2 atau 3 ya kan, tinggal disesuaikan ukurannya. Terus kasih model-model meja kayak begini atau meja kaca juga masih oke. Ini yang gue suka bangkunya nih Son nih, bangku rotan kayak gini nih Son. Sofanya keren loh. Manis cakep loh. Minimalis banget. Terus juga meja-meja begini ya kan buat naruh apa? Speaker juga bisa. Nah, ini nih. Untuk ditaruh TV nih, dikasih wall panel backdrop kayak begini ya kan. Ini TV mah, TV 60 inch juga masih oke Son. Nontonnya asik banget nih buat Netflix kan nih, tinggal duduk di sini ya kan. Ih betah loh kalau lagi liburan hari Minggu gitu. Enak buat nonton sama keluarga. Dikasih floating table begini juga buat tambahan speaker nih. Nah, sekarang di lantai 2 juga ada kamar mandi sharingnya nih. Tuh. Udah ada wastafelnya, terus juga, buka lu, udah tahu gua, nggak kaget lagi Son. Terus juga area closet sama area showernya udah ada pemisahnya ya, lantainya tinggal kita tambahin apa glass screen aja atau tirai sebagai pembatas sehingga waktu pas digunakan yang basah pada area showernya aja. Yuk sekarang Sugi mau kasih lihat ke area master bedroomnya. Nih, area master bedroomnya nih Son. Nggak kalah luas ya sama ruang keluarganya. Bener, cakep loh. Ini ukurannya nih kurang lebih sekitar 6x4 nih sobat online nih. Asik loh, gede. Kamar tidur utamanya nih. Dikasih ornamen-ornamen kayak begini ya. Pada wall panelnya ya. Apa namanya Son? Gue jadi lupa gitu. Wall drop. Backdrop. Backdropnya nih.
Enggak, apa rotan, model-model rotan maksud gua. Oh, oke. Iya, salah lupa. Nuansanya ya. Iya, nuansanya. Terus kasih ornamen-ornamen gini, ya kan. Ini dikasih ranjang ukuran queen masih oke, nyaman, king juga masih oke sih. Tinggal kasih nakas kanan kiri. Terus juga ini apa Wardrobe. untuk ininya nih apa lemari pakaiannya nih. Cakep loh, sebenarnya. Oh iya, di area kamar tidur utama nih ada buka jendela ya, yang gede ya sobat online ya. Tuh. Jadi secara pencahayaan juga secara sirkulasi udara juga masih dapat secara alami. Terus ini juga bisa ditaruh TV 50, 60 kayak masih oke, masih cakep sobat online. Ini dibikin floating table kayak gini, dibikin buat meja riasnya. Cakep. Nah, kamar tidur utama sudah ada insert bathroomnya nih. Tuh, cakep lu Son, modelnya Son. Kasih cermin gede gini. Wah, ini sih ibu-ibu senang bener nih. Cermin gede begini nih. Floating table kayak begini, desainnya. Ini juga sama nih. Kebuka lu. Ah, udah gak kaget gua. Kalau kemarin tipe Safir kaget tuh gua tuh. Tutup lagi ya. Nah, juga area shower dan klosetnya udah ada pembatas ya sobat online ya. Ya kita kasih glass screen gini. Jadi yang basah pada area showernya aja. Nah, ikutin terus ya sobat online. Kita lihat ke area lantai 3-nya. Nah, sobat online, sebelum naik ke lantai 3, di area tangga menuju lantai 3-nya, udah ada skylightnya tuh. Jadi, area tangganya tetap mendapatkan penyinaran yang secara maksimal. Di sebelah kiri Sugini, ada toilet sharing nih, untuk lantai 3 nih, sobat online. Powder room sih ya, lebih tepatnya. Kan dia kebuka lagi, udah nggak kaget. Jadi, kloset sama wastafel aja nih, sobat online nih. Nah, di lantai 3, ini bisa dikatakan sebagai apa ya, ruang kumpul keluarga nih, Son. Yes. Asik loh ini, benar-benar dimanfaatin sebagai ruang kumpul keluarga. Jadi keluarga juga jadi lebih harmonis nih kalau misalkan main di sini, lebih privat, lebih privasi maksudnya ya. Enaknya kan duduk di sini, bisa buat area baca tuh, area main juga Son tuh. Ini buat main Lego-Lego, kreativitas anak, atau bisa dibikin ruang kreativitas anak juga boleh loh. Ya kan? Misalkan ini kan ada sofa-sofa nih. Contoh, dibeliin piano nih sama orang tuanya nih. Jadi anaknya bisa main piano, latihan piano, ya kan? Latihan piano, terus misalkan hobinya melukis juga bisa di sini. Atau dibikin ruang kerja juga masih oke sih. Cakep sih ini. Ya, bisa dikatakan sebagai ruang multifungsi lah, Son. Ini, Son. Ini enak loh sobat online. Terus ceilingnya juga tinggi banget nih sobat online nih. Jadi ini benar-benar kesannya tuh lega, adem juga jadinya, ya kan? Terus juga masih dapat buka jendela, jadi masih dapat sirkulasi udara dan pencahayaan juga secara alami. Nah, yang paling gua suka nih Son, Apa tuh? balkonnya, lantai 3-nya. Cakep banget, gede. Yuk, kita lihat nih. Ada balkonnya nih tuh. 3. Wih. Cakep gak bro? Tuh. Jacuzzi. Balkon gede kayak begini tuh. Tuh, di rumah contohnya dibikinin jacuzzi di sini. Ya kan? Asik loh. Buat santai-santai, Son. Enak banget nih sobat online nih. Gigi, menurut lu selain jacuzzi bisa dibikin apa lagi?
kalau gua nih, gua bikinnya agak ekstrim, Son. Apa tuh? Gua bikin tempat manggung buat main band. Wah, asik kan. Main gitar kita di sini. Cuman nggak muat juga sih kalau misalnya kita bikin band beneran mah ya kan, taruh drum di sini juga udah satu udah nggak muat ya gak. Tapi yuk, ini nanti sobat online tolong komentar ya di kolom komentar ya. Nanti kalau sobat online punya rumah dan punya teras seperti ini nih, balkon maksudnya, balkon segede gini nih, mau dijadiin apa ya? Tolong komen ya. Terus juga bisa dibuat sebagai ruang barbeque nih tuh, tinggal dibeli alat barbeque-nya tuh, Son. Meja-meja santai buat ngecil di sini ya kan. Buat ruang ngasep, ngopi. Aduh, enak banget deh. Tuh. Balkonnya gede banget, terus udah temper tuh. Asik, jadi kesannya tuh lega, plong gitu. Oke, sobat online. Nah, tonton terus ya. Untuk harganya Sugi spill di akhir video. Gi, mau ganti baju? Kagak, Son. Kan lagi ngebayangin gue punya rumah di sini. Oh, kira. Jaminin aja dulu, ya gak? Nah, sobat online, udah lihat rumahnya ya. Kalau menurut Sugi, tipe The Topaz ini nggak kalah cakep loh sama tipe The Sapphire-nya, ya kan? Terus juga lokasinya sudah pasti di Jakarta Garden City, ya kan? Lokasi yang prestisius, deket kemana-mana, ke IKEA deket, ke Ion Mall juga deket. Terus bertetanggan sama Kelapa Gading. Ya nggak sobat online? Aksesnya mudah. Udah deh, ini jadi bahan pertimbangan sobat online deh. Nah, untuk tipe The Topaz ini, harganya start dari 3,6 eman. Masih cukup oke lah kalau menurut Sugi harganya. Dengan ukuran seperti ini. Dan dapat yang rumah secakep ini. So, untuk detailnya, nanti sobat online bisa kontak Sugi ya. Dan juga untuk survei, tentunya bareng sama Sugi. Oke sobat online? Nah, sobat online, bagi sobat-sobat online yang mau titip jual maupun titip sewa, bisa kontak Sugi. Serta juga sobat online yang rumahnya mau dibantu review juga bisa kontak Sugi. Serta juga tolong bantu like, share, dan subscribe YouTube channel Sugi. Serta tolong nyalakan lonceng notifikasinya nih, agar Sugi semakin semangat nih untuk mereview properti-properti lainnya untuk sobat online. Sehingga sobat online bisa lihat di channel YouTube Sugi, kira-kira mana nih yang paling cocok dengan pilihan sobat online rumahnya. Dan juga tolong bantu follow akun IG dan akun TikTok Sugi ya sobat online ya. Karena di sana banyak informasi properti-properti lainnya. So, sobat online, thank you for watching. See you. Dah.